جلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ciri dari dunia ini dan akan selalu seperti itu adalah penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, sehingga Allah menekankan jangan suka memvonis diri paling pantas masuk surga, diri ataupun kelompok, karena bukan itu yang diminta oleh Allah. Sebagaimana yang disampaikan di surah Ali Imran 142. Jadi dengan menyadari hakikat kehidupan dunia yang kita jalani ini, maka tugas kita adalah memastikan kita berjalan di tracknya, bukan memastikan sudah pasti sampai di surga, tapi pastikan kita jalan menuju surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira, apakah kalian memastikan bahwa diri kalian akan masuk surga? Artinya pantas gak kamu seperti itu? Ini pertanyaan yang menyalahkan orang yang selalu memvonis dirinya pantas masuk surga, apalagi kemudian menyingkirkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebagai ahlul Quran yang ada kata Allah, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sementara Allah belum lihat, belum tahu siapa di antara kalian yang bermujahadah, yang penampilannya sungguh-sungguh. Ingat ya. Jadi setiap itu merupakan jalan menuju surga, dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan meremehkan, bukan merendahkan, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Wa ya'lamas sabirin, belum selesai. Yang kedua, siapa yang di antara kalian penampilannya selalu sabar? Itu jemaah sekalian yang diminta oleh Allah. Berarti siapapun yang memiliki sifat seperti ini, itu yang Allah ridhoi jemaah sekalian, bukan menvonis. Subhanallah. Surah Ali Imran 142. Oleh karena itu jemaah sekalian, karena hidup menuju jannah yang kata baginda Rasulullah SAW dipertegas dalam hadisnya, hujibatin naru bis sahawat. Surga itu jalannya selalu berhias, neraka itu selalu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan surga itu jalannya dihiasi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini yang kita fokuskan, siap menjalani hal yang tidak menyenangkan, makarih, makruh. Sehingga dua sifat ini penting. Paksa diri mujahadah,
dan tahan diri, sabar. Itu dia jemaah sekalian. Termasuk kita bersungguh-sungguh taklim ba'da subuh dan ba'da maghrib, sungguh-sungguh dan sabar. Jangan sampai tambah taklim semakin berkurang yang ikut, jangan sampai. Artinya masing-masing kita yang sedang ada di jalan surga ini lihat kiri kanan, loh, koncoku nggak teko lagi, saya ingatkan. Eman ini ke surga kok semakin sedikit yang jalan. Eman, ikut ajak yang lain, kan begitu nih mas kalian. Ya Rahmanur Rahim, semangatnya membawa surga. Nah, termasuk ketika kita berusaha mendapatkan manfaat, kehebatan dari Al-Qur'anul Karim, itu ada rintangannya jemaah sekalian. Ada penghalangnya. Ya Rahmanur Rahim. Jadi kenapa Al-Quran itu tidak banyak memberi kita tidak banyak memberi manfaat pada orang yang membacanya, bahkan mempelajarinya. Jangan-jangan ini masalahnya mas sekalian. Jadi jangan tanya dengan orang yang malas membaca, malas taklim, ogah tadabbur, jangan tanya itu sudah jelas. Tapi ini yang kita eman-emankan gitu, yang sudah rajin. Surah Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Apabila kamu membaca Al-Quran, ja'alna, akan terjadi. Ja'alna itu pasti kami ciptakan, bainaka, antara kamu, wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dengan orang yang tidak beriman kepada akhirat. Jadi bacaan Quran tadi kepada orang yang tidak beriman kepada akhirat, hijaban mastura, ada hijab yang menghalanginya. Itu cuma sekalian. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, itu manfaat bagi engkau yang membacanya bila menyertakan keimanan kepada akhirat. Itu dia. Tapi kalau orang la yu'minuna bil akhirah, di hatinya tidak tertanam keimanan kepada akhirat, hijab, ada penghalang. Kalau di dalam tafsir disebutkan hijaban satira yamna'uhum min fahmil Qur'an. Mereka terhalang untuk bisa memahami Al-Quran. Iqoban, itu sudah akibat. Lahum ala i'radihim, akibat bagi mereka yang berpaling. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi penekanan di sini adalah ketika hati kita kosong dari keimanan kepada akhirat, maka manfaat Al-Quran itu terhalang masuk dalam diri kita, masalah muslimin. Makanya tema kita pada pagi ini, cinta dunia yang berlebihan bisa menjadi penghalang dari Al-Quranul Karim.
Itu ma'asal muslimin. Sama jemaah sekalian, setiap guru-guru yang ngajar di SD selalu bersabar menjadikan anak-anak yang kata betik-betik misalnya gitu, cuma sabar agar mereka fokus hatinya belajar di dalam kelas. Kan begitu jemaah sekalian, fokus. Sehingga guru-guru mengajar bagaimana menarik perhatian anak-anak itu agar memperhatikan pelajarannya. Kalau tidak perhatian, nggak fokus, nggak manfaat. Sama dengan kita belajar Quran. Kalau hati kita nggak fokus, untuk apa kita belajar Quran? Untuk apa kita baca Quran? Orang yang beriman kepada akhirat seperti kita pasti mengatakan, ini bekalku menghadap Allah. Satu huruf 10 kebaikan pahalanya. Nah itu kita hadirkan itu jemaah sekalian. Bahkan nanti di akhirat Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada sohibnya yang selalu dekat dengan Al-Quran. Bukan yang sudah suwe aku belajar tafsir, udah. Bukan yang udah. Semakin dekat mau ke akhirat alias mati, dia semakin senang, mesra, tilawah, tadabbur, taklim, bahkan berdakwah. Makin dekat mati. Bicara akhirat, bicara mati. Angkat tangan yang merasa usianya makin panjang. Iya, dari awal, dari akhir makin pendek usia kita. Usia saya juga jemaah sekalian. Coba lihat wajahnya semua. Ada batu nisan yang sudah ya. Batu nisannya sudah kelihatan. Astagfirullahaladzim. Jadi makin tua makin semangat. Mujahadah tadi kata Allah di surah apa tadi? Ali Imran 142. Sampai kelihatan mujahadahnya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amal kamu tergantung akhirnya. Nanti mati kitanya sedang ngapain? Itu yang menentukan jemaah sekalian. Kan tadi hidup ujian. Penentunya bukan sekedar awal, tengah, tapi akhir. Gimana sikap akhir kita nanti? Masih sabar atau mujahadah? Kata Allah tadi mas sekalian. Allahu Akbar. Jadi cinta dunia itu sangat-sangat menjadi penghalang kita dari mendapatkan manfaat Al-Quran. Makanya jemaah sekalian, Allah tekankan kita jemaah sekalian untuk selalu ingat 30 juz Al-Quran ini. Itu sering saya katakan, kalau kita buka lembaran demi lembaran Al-Quran itu hampir setiap halamannya ada tentang akhirat. Inilah bimbingan Allah agar yang kita baca itu manfaat. Ada saja dalam halaman Al-Quran mengingatkan kita kepada ingat akhiratmu. Kamu baca ini kan dalam rangka akhirat yang kamu baca sekarang. Coba perhatikan jemaah sekalian. Allahu Akbar. Jadi jelas-jelas ya, hijab yang menghalangi, hijaban mastura bagi alladzina la yu'minuna bil akhirah, bagi orang yang tidak beriman kepada akhirat. Artinya ketika kita berhubungan dengan Al-Quran, ingat akhirat yang memotivasi kita untuk menjadi sauhibnya Al-Quran. Ahlul Quran.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada info lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ini Masya Allah ya. Di surah Yunus ayat 7. Yang menggandeng satu paket, ya. Kenapa mereka sampai melalaikan Al-Quran? Bahasanya kan sederhana ya, ghafilun, lalai. Bukan tidak beriman, lalai. Ini yang kita waspadai jemaah sekalian. Astagfirullahaladzim. Kesibukan kita tentang dunia melalaikan kita kepada akhirat. Yang akibatnya hijaban mastura, membuat kita lalai dengan Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Bahkan yang sangat berbahaya, masa depan orang yang melalaikan Al-Quran karena di hatinya sibuk dengan dunia, masa depannya neraka jemaah sekalian. Ya, itu wajar gitu jemaah sekalian, karena memang di hatinya cuma dunia. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Surah Yunus ayat 7-8. Kita mulai dari belakang. Kenapa orang itu masa depannya dijamin oleh Allah di neraka? Bukan karena Allah berkuasa, bukan sekedar memvonis. Ada perjalanan sebelumnya. Nah, ini pentingnya perjalanan tadi. Jadi kita bersemangat untuk apa ya? Memperhatikan perjalanan kita, bukan sibuk memvonis. Di Allah ingatkan, vonis itu terjadi kenapa? Merekalah orang-orang yang tempat kembalinya, masa depannya neraka. Bima kanu yaksibun. Itu karena ulah mereka sendiri. Perilakunya ya, dengan sebab perilaku mereka seperti itu, masa depannya neraka. Apa perilakunya? Kita baca ayat sebelumnya. Satu yang menonjol ya, dan ini kebanyakan berhubungan dengan hati. Innal ladzina la yarju liqa'ana. Sungguh loh orang-orang yang tidak rindu bertemu dengan kami. Masalah hati ya. La yarjuna, hati mereka tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan kami. Hati mereka tidak berharap bertemu dengan kami. Nggak ada rojaknya, nggak ada harapan, nggak terbetik harapan di hati mereka bertemu dengan kami. Satu, dua, waradu bil hayatid dunya. Di hati mereka cuma apa? Mereka senang dengan kehidupan dunianya. Mereka hanya bersenang-senang dengan kehidupan dunianya. Ridho di hatinya cuma dunia. Astagfirullahaladzim. Bahkan Allah menyampaikan wa tama'annu biha, dan mereka asyik dengan dunianya.
tenang, tentram, bahagia. Itu cuma ukuran dunianya. Dunia itu apa? Bisa pangkat, bisa jabatan, bisa fulus, bisa rumah, bisa mobil, bisa apa, bisa HP. Allah Akbar. Jadi kalau di hati kita tidak belajar untuk menggairahkan semangat kerinduan bertemu Allah, ya, tidak ada gairah. Yang kedua, justru bersenang-senang di hatinya dengan urusan dunianya. Astagfirullah. Dan justru merasa bahagia, anteng, tenang, asyik kok gitu. Oke, qalqalah asyik kok ya dengan kehidupan dunianya. Itu pasti kata Allah yang berikutnya, walladzina hum an ayatina ghafilun. Mereka lalai dengan ayat-ayat Kami. Jadi ini langsung ini jemaah sekalian. Jadi orang yang hubbud dunia berlebihan membuat mereka lalai dengan ayat-ayat Allah, tidak mendapat manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita tidak mujahadah dan sabar untuk melewati jalan untuk mendapatkan manfaat Al-Qur'an, astagfirullahaladzim. Di antara cara kita mendapat manfaat Al-Quran adalah ya tadi, tilawah, tadabbur atau ta'lim. Kan itu cara kita untuk mendapatkannya. Kalau kita nggak melakukannya, sudah bahaya nih jemaah sekalian. Ya Allah, di antara syukurnya saya jadi dipercaya untuk berdakwah. Saya juga harus belajar. Serius. Saya buka kartu aja wes. Saya buka kartu ya. Saya senang diminta saat ngisi sini. Bismillah. Kenapa? Saya belajar lagi. Persiapan. Kan begitu. Bahkan saya kuliti apa maksud. Jadi mendalam. Kenapa? Nanti saya akan menyampaikan kepada umat. Alhamdulillah saya dipercaya untuk masih jadi ustaz. Terima kasih ya takmir masjid yang menjadwal saya di sini. Allahu Akbar. Jadi saya suka tidak suka harus buka buku belajar kan, buka Al-Qur'an, suka tidak suka. Artinya mujahadah, harus semangat, harus sabar. Allahu Akbar. Semangatnya. Allah Akbar ya, Mas kalian. Ingat ya, apa tadi? Surah Yunus ayat 7-8. Jelas-jelas Allah menyampaikan, gara-gara hati kita ini hubbud dunianya nemen. Redha dan itminan dengan dunia. Itu membuat dia terhijab, terhalang mendapatkan manfaat Al-Qur'an. Kalau sudah begitu, wa ma'wahumun nar, masa depannya neraka jemaah sekalian. Loh, karena dia sendiri nggak berjalan ke surga, ya ke neraka jemaah sekalian. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sambil menunggu syuruk, ya tinggal 9 menit. Mungkin ini ujung ayat yang kita bahas. Surah At-Taubah ayat 86-87. Bagaimana sikap sahabat kalau mendengarkan ayat yang disampaikan Rasulullah yang baru turun. Dan juga ada benih-benih yang tidak bagus
yang perlu kita hindari. Wa idza unzilat surah, dan ketika sebuah surah dari Al-Quran diturunkan, an aminu billah, yang intinya ayat-ayat itu mengajak mereka agar beriman kepada Allah. Wajahidu, wajahidu. Ingat itu mas sekalian, ingat-ingat ya. Jadi ayat yang turun itu membuat kita semakin beriman kuat kepada Allah dan mujahadah. Wajahidu ma'a rasulihi, dan untuk bermujahadah, berjihad. Di antara kandungan Al-Quran memperkuat iman kepada Allah dan memperkuat semangat jihad memperjuangkan agama ini. Tiba-tiba ista'dzanaka ulul taun minhum, di antara mereka ada yang isti'dzan, izin Rasulullah. Ulul taul, padahal menurut Allah mereka punya kemampuan. Ini yang Allah yang Maha tahu ya. Padahal orang-orang yang ulul taul, orang yang punya kemampuan untuk tetap bersama Rasulullah berjihad memperjuangkan agama ini, itu minta izin. Izin, bukan nyelonong gitu tanpa izin. Izin sudah apa ya? Adab Islam. Rasulullah, saya izin. Allahu Akbar. Wa qalu, sambil mereka mengatakan, jadi dan mereka berkata, orang yang izin tadi, dzarna nakuna ma'al qaidi, biarkan kami Rasulullah tidak ikut berjihad, kami bersama jamaah yang duduk-duduk ongkang-ongkang. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif, mereka senang duduk-duduk bersama orang-orang yang menyalahi, yang tidak ikut berjihad tadi, tidak ikut berjihad, ya. Wa tubi'a ala qulubihim, sikap seperti itu pasti tertutup hati-hati mereka. Fahum la yafqahun, berarti mereka juga tidak faham dengan surat yang turun tadi. Mas sekalian, jadi ayat-ayat itu ketika kita terima, ketika kita baca, kita tadabbur, kita harus siap menguatkan semangat jihad kita untuk membela agama ini. Makanya tema kita dua tadi, terlalu cinta dunia dan meninggalkan jihad menjadi sebab terhalangnya dari Al-Qur'anul Karim. Ya Rahman Rahim. Agar sempurna jemaah sekalian. Oh iya, sudah sampai. Jadi kenapa beda antara orang yang siap berjihad ketika turun ayat, arti semangat jihadnya semakin kuat ketika turun ayat, dan orang-orang yang selalu mencari-cari alasan untuk tidak ikut berjihad. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ah, tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, selalu mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Ini jemaah sekalian, kita harus tanamkan semangat jihad kita bersama Al-Quran. Kenapa? Wa ulaika lahumul khairat, bagi mereka pasti banyak kebaikan yang didapatkannya dengan semangat jihad jemaah sekalian, membela agama ini. Jadi berpihak kepada kebenaran itu menentukan, ya.
apa yang akan kita dapatkan dari kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, bahkan mereka orang-orang yang mendapat kejayaan hidup, orang yang jahadu bi amwalihim wa anfusihim, bersama Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau tidak, apa tadi? Wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kalau tidak, hati mereka akan tertutup dan mereka tidak akan pernah memahami Al-Qur'anul Karim. Kalau itu tadi puncak, penutupnya jemaah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 804 yang kita ditekan-tekankan oleh Rasulullah setiap membaca Al-Quran, khususnya kita ingin mendapatkan manfaatnya. Iqra'u suratal Baqarah, itu diantaranya. Coba baca surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Maka siapa yang membacanya pasti mendapatkan barakah. Wa tarakaha hasratan, dan yang meninggalkan baca surah Al-Baqarah pasti dia rugi. Ini contoh sederhana. Membaca itu cara kita untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran, barokah. Tapi kalau watarkaha, kalau meninggalkannya, hasratun pasti dia rugi. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Jadi mari tanamkan dalam diri kita, setiap kita lakukan beberapa tilawah, tahfidz, taklim, tanfid dan tabligh, mari kita berniat, kenapa aku melakukannya? Aku ingin mendapat manfaat sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, al khairat, banyak kebaikan, agar kita mendapatkan sangu kita menghadap Allah dan tidak menyesal karena hasratun, karena kita rugi. Mari kita usahakan untuk itu. Maka kuatkan iman kepada akhirat, tetap semangat kita untuk berjihad memperjuangkan agama ini. Insya Allah akan terbuka lebar pintunya, banyak manfaat yang kita dapatkan dari Al-Quranul Karim. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.